give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Great are you, Lord. You give life, you are love. You bring light into darkness. You give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our breath. We pour out our breath. It's your breath in our lungs, so we pour out our breath to you only. You give life, you are love. You bring light into darkness. You give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Oh, great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our breath. We pour out our breath. It's your breath in our lungs, so we pour out our breath to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our breath. We pour out our breath. It's your breath in our lungs, so we pour out our breath to you all the earth will shout your praise. Our heart will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our heart will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our heart will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our heart will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our breath. We pour out our breath. It's your breath in our lungs.
your praise. Our heart will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our heart will cry, and these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our heart will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our heart will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our breath. We pour out our breath. It's your breath in our lungs, so we pour out our breath. We pour out our breath. It's your breath in our lungs, so we pour out our breath. We pour out our breath. It's your breath in our lungs, so we pour out our breath to you only. Yes. At ina di kanto na ka, ay kanto na he, ina rahadia. I exalt thee. I
jujur ya, saya kasih judul ini muncul karena saya menghadapi 1-2 hari ini dengan anak buahnya Anthony ini loh. Saya ngerti saya harus bicara dengan anak ini. Tapi saya sekali 2 kali saya ngobrol dengan dia, saya chat dengan dia. Saya mendapatkan bahwa dia itu nggak paham. Dia nggak punya sebuah roh pengertian yang bisa mengerti hati Tuhan. Dia ngerti Alkitab, dia baca Alkitab, dia seorang penyembah dan lain sebagainya, betul. Dia pandai main musik dan dia pandai nyembah dan segala macam, dia punya teknik vokal, olah suara yang begitu luar biasa, betul. Dia orang Kristen dari lahir, betul. Dia lebih Kristen daripada saya. Tapi saya mendapati di dalam hidupnya yang sekian puluh tahun, hampir 50 tahun, dan pengenalannya dia akan Tuhan itu masih sangat cetek. Nah dari situ saya bergumul, saya bilang Tuhan kok bisa ya? Dan saya mau jujur, sebagian besar orang-orang yang tempat pelayanan kami di Bekasi, mayoritas juga orang-orang begitu. Yang orang-orang spiritnya bodoh dan miskin. Ya, bodoh bukan karena dia tidak berpendidikan, miskin bukan karena dia itu tidak miskin dalam kategori secara keuangan, bukan. Mentalnya miskin, rohnya bodoh, jiwanya miskin, jiwanya bodoh. Nah, Alkitab berkata tidak berpengertian. Nah, saya kemudian mempelajari dan secara tidak sengaja saya menemukan pengajaran dari Pak Timotius Parengkuan juga bercerita tentang pengertian. Cuman beliau membahas pengertian dengan versi yang berbeda. Nah, saya mau berkata, pengertian kita seringkali berpikir yang paling penting itu hikmat. Ya, hikmat, pengetahuan, marifat lah, apapun juga kata orang. Sama seperti yang namanya Salomo. Karena Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, kita berpikir yang paling penting kita punya hikmat, kita punya marifat, kita punya kebijaksanaan. Nah, malam hari ini saya mau mencoba membongkar inner cycle-nya kita. Kegelapan dan kebutaannya kita. Selama ini ada begitu banyak orang sudah menjadi orang Kristen. Selama ini saya melihatlah, saya tidak mau menyinggung siapapun dan apapun. Tapi saya melihat cukup banyak. Bahkan orang-orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus, yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, yang sudah berbahasa roh dan lain sebagainya. Bahkan ada begitu kegelapan, begitu melingkupi hatinya dan tidak banyak pengertian yang dia bisa dia ambil, yang dia bisa kenal Tuhan dan lain sebagainya. Dan saya berkata, ya kita butuh hikmat, kita butuh yang namanya pengetahuan, kita butuh yang namanya kebijaksanaan. Nah malam hari ini tentang pengertian inilah yang saya mau bongkar. Kenapa ya? Aku banyak hal yang aku nggak ngerti, yang aku nggak paham, yang bla 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 dan segala macam. Kok kamu bisa ngerti? Kok kamu bisa melihat dari berbagai sisi? Kok kamu bisa begitu berhikmat bla 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 dan segala macam. Ternyata saya mempelajari bukan masalah hikmat, bukan masalah pengetahuan, tetapi masalah di pengertian. Oke? Yuk, boleh di mute supaya tidak mengganggu pada saat pengajaran, kecuali nanti kalau mau bertanya. Yuk, slide berikutnya. Oke. Yuk. Saya sengaja buat ini supaya kita sama-sama memperhatikan dua versi Alkitab. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-18, terjemahan bahasa Indonesianya berkata begini. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Oke. Tapi kalau kita lihat versi bahasa Inggrisnya berbeda. Kalau di versi bahasa Indonesianya di sini dikatakan pengertiannya yang gelap. Tapi kalau versi bahasa Inggrisnya dia berkata pengertiannya dibuat jadi gelap. Oke. Sehingga mereka menjadi musuh dari Tuhan atau hidupnya mereka berseberangan dengan jalan hidupnya Tuhan. Karena apa?
Karena ignorance itu apa? Ketidakpedulian, pengabaian that is in them. Dan firman berkata karena ada ketidakpedulian di dalam hati seseorang, membuat mereka, mata hati mereka menjadi gelap atau buta. Saudara baca, nggak usah buka Alkitab, baca, lihat aja di depan. Versi bahasa Indonesia berkata pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam seseorang dan karena hati yang degil. Kalau saudara baca di Perjanjian Lama, firman Tuhan itu berkata keras kepala, tegar tengkuk. Bahasa Indonesia yang baru memakai istilah kedegilan hati. Ada orang-orang yang tidak bisa ditegur. Ada orang-orang yang tidak bisa belajar. Ada orang-orang yang sudah kita dudukin berjam-jam. Kita konseling, kita ngomong baik-baik. Kita yang tadinya sabar, halus, sampai 2-3 jam. Masih nggak mudeng-mudeng, ngeyel terus. Dan ujung setelah 5-6 jam kitanya capek. Akhirnya yang tadinya kita ngomong baik-baik. Kemudian kita teriak-teriak. Kita gebrak-gebrak meja. Masih tetap nggak bisa ngerti. Atau pernahkah saudara ketemu dengan orang waktu kita ajarkan, iya Pak, iya Bu, iya Ci, iya, tapi besok ulang lagi melakukan sebuah kesalahan yang sama. Pernah? Yang paling sebel adalah waktu kita tegur, iya, setengah jam di depan kelihatannya iya bertobat, kelihatannya mudeng, tapi besok-besok dia akan melakukan kesalahan yang sama. Kita berpikir, bukankah aku sudah ngomong berjam-jam, lu buang waktu gua berjam-jam dan gua udah ngomong berbusa-busa, lu masih kagak ngerti. Kita cerita lagi, kita berpikir kita sebagai pemimpin harus sabar. Ujungnya kita cerita lagi dengan mereka dan kita berkata, ya sudahlah, lu mau aku cerita dengan cara apa supaya lu bisa mengerti? Nggak tahu Bu, gua nggak paham. Sampai maka menangislah Yesus. Makanya ada ayat yang berkata maka menangislah Yesus karena 12 murid juga sama degilnya. Oke? Nah, ini yang menjadi masalah buat banyak orang. Karena ternyata bukan karena mereka tidak baca Alkitab, tetapi ada sesuatu yang namanya pengertian yang digelapkan. Kenapa bisa pengertian mereka gelap? Karena kebodohan. Kenapa bisa mereka bodoh? Masih ingat ya, beberapa waktu yang lalu kita pernah dapat dari Tuhan kebodohan adalah dosa. Ternyata saya baru mudeng, saya baru ngerti selama ini disingkapkan oleh Tuhan kebodohan. Kenapa sih kebodohan itu bisa dosa Tuhan? Ternyata kebodohan adalah identik dengan ketidakpedulian, keacuhan seseorang, ignorance. Karena ada keacuhan di dalam diri seseorang, tidak pernah memperhatikan apa yang Bapak mau, apa yang Tuhan mau. Tidak ada ketakutan yang sesungguhnya memenuhi hati seseorang. Sehingga ketidakpedulian, segala sesuatu dianggap enteng. Segala sesuatu dianggap lah nggak apa-apalah. Itu ketidakpedulian. Dan bahasa Indonesia memakai kebodohan. Dan itu yang membuat Tuhan berkata kebodohan sama dengan dosa. Ternyata terjemahannya bukan sekedar dia bodoh, tapi karena ketidakpeduliannya yang Tuhan berkata itu dosa. Saya beberapa tahun yang lalu masih ingat Bu Nani pernah cerita begini. Lupa. Seringkali kalau kita ditanya dan melakukan sebuah kesalahan, aduh lupa, sorry. Seolah-olah waktu kita menjawab lupa, kita berpikir, excuse me, saya tidak bisa disalahkan karena saya lupa. Mau gimana? Wong lupa. Dan Bu Nani pernah ditegur sama Tuhan. Lupa adalah kesalahan. Oke? Ketidakpedulian akan menciptakan dan membuat membutakan mata batiniah kita.
ketidakpedulian seseorang dalam segala sesuatu yang berurusan dengan Tuhan akan membuat buta mata hati kita. Kalau mata hati kita buta, di mana Roh Kudus bersemayam di dalamnya, maka tidak akan pernah ada yang namanya pengertian. Kenapa sih pengertian itu penting? Next slide yuk, Via. Kenapa sih pengertian itu penting? Ayub dianggap orang yang hidup lebih lama di atas muka bumi. Ayub pasal yang ke-32 ayat ke-8 berkata begini. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Siapa itu roh? Saudara masih ingat pertama kali di perjanjian lama, waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menciptakan mulai dari yang fisiknya dulu. Dari mulai tulang, kulit, semua sel-sel, organ-organ yang di dalam tubuhnya dulu. Setelah semuanya sudah komplit, secara tubuh jasmani komplit, baru Tuhan terakhir menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidung atau asmanya Tuhan. Dihembuskan ke Adam. Ayub 32 ayat 8 ini berkata, roh dan nafasnya Tuhan Allah yang maha kuasa inilah yang menjadi cikal bakal atau core seseorang. Waktu Tuhan memberikan nafas hidupnya, dia memberikan semua sel-sel di dalam dirinya Tuhan kepada Adam. Dan ini yang membuat Adam itu menjadi sebuah ciptaan yang berbeda dengan malaikat-malaikat, berbeda dengan waktu Tuhan menciptakan malaikat dengan unsur yang sangat berbeda. Karena pada saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menghembuskan rohnya sendiri, asmanya sendiri. Itu sebabnya Tuhan berkata, mari kita ciptakan serupa, segambar dengan kita. Karena DNA-nya sendiri, bahkan nafasnya dia sendiri, dia hembuskan ke Adam. Itu yang membuat malaikat yang jatuh itu marah sekali dengan Tuhan. Karena sebelum ada Adam, malaikat-malaikat itulah yang melayani Tuhan. Malaikat-malaikat itulah yang bekerja begitu rupa dan begitu dekat dengan Tuhan. Tapi di satu ketika, waktu Tuhan menciptakan Adam, dan malaikat-malaikat itu melihat Tuhan memberikan bagian rohnya dan nafasnya kepada Adam. Disitulah saya nggak tahu itu malaikat-malaikat yang jatuh, apapun juga itu namanya, yang saya sampai hari ini tidak mau menyebut itu nama mereka, dan mereka cemburu, mereka iri hati, disitulah mereka memberontak. Oke, ketidakpedulian membutakan mata hati kita, karena disitulah pengertian itu muncul. Kenapa pengertian begitu penting? Karena di situ adalah roh dan nafasnya Tuhan yang sekarang kita tahu adalah rohnya Tuhan, Roh Kudus yang bertata di manusia batinia kita. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Kenapa saya berkata roh dan nafas itu sendiri adalah roh Allah atau roh kebenaran atau Roh Kudus itu sendiri? Kecepatan via yang tadi Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Saya mau berkata gini ya, saudara harus buka frame saudara. Kalau saya bicara soal roh atau asmanya Tuhan atau nyawanya Tuhan atau apapun lah. Ya kenapa saya berkata asma? Karena saudara-saudara kita yang muslim itu berkata itu asmanya Tuhan, itu rohnya Tuhan. Oke, mereka pakai istilah asma. Bukan asma bengek, bukan.
Oke. Nah, saya mau kasih lihat di perjanjian baru yang namanya rohnya Tuhan itu sendiri memakai beberapa istilah-istilah yang selama ini kita kenal, yang kita tahu. Nah, saya berdoa supaya ini membongkar konsep kita yang selama ini kita salah. Oke, kita berpikir, yuk kita baca dulu. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Berbunyi demikian. Tetapi apabila ia datang, ini adalah konotasi ini tentang Roh Kudus, tentang pencurahan Roh Kudus yang pertama, yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, bukan separuh ya saudara, seluruh kebenaran, bukan separuh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh Allah tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang dia dengar itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bukan hal-hal yang sekarang ini kita hidupi, tetapi hal-hal yang akan datang. Yeremia pasal 33 berkata, berserulah kepadaku, aku akan menyingkapkan segala sesuatu yang tersembunyi, yang bahkan yang engkau enggak tahu, tapi aku akan beritahukan. Nah, yang saya garis bawahi adalah bahkan tentang hari-hari ke depan yang orang berkata hari kesusahan besar sudah di depan mata, dan Tuhan berkata, Dia akan menyingkapkannya buat kita. Oke. Nah, Yohanes pasal yang ke-16 banyak orang menerjemahkan ini adalah Roh Kudus. Tapi maaf loh, sekian tahun yang lalu saya juga punya sebuah konsep yang namanya roh kebenaran, identiknya adalah Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus itu, kalau saya menyebut yang namanya Roh Kudus, saya selalu membayangkan burung merpati. Saya nggak tahu dengan saudara. Konsepnya saya yang namanya Roh Kudus selalu identik dengan burung merpati, betul ya? Kalau yang punya konsep bayangan sama seperti saya, katakan amin atau lambaikan tangan aja. Amin, ya, amin. Itu yang salah. itu yang membuat kita salah. Iya sih. Saya pernah cerita. Ini tetangga saya sebelah. Sekarang dia sudah pindah ke Kalimantan karena bertugas. Suaminya sekali waktu pernah piara burung merpati, dan dia bikin sangkar rumahnya dan segala macam, dan dia taruh tempatnya persis di sebelah saya. Dan dia tidak pernah tahu kalau saya ini alergi dengan segala sesuatu debu lah, segala sesuatu yang kotor begitu. Dan dia piara cukup banyak burung-burung merpati. Dan anehnya burung merpati sekalipun sudah disiapkan kotak rumah yang cukup bagus, cukup nyaman, penuh dengan makanan dan air minum. Aneh, dia mau nangkring yang enggak di rumahnya. Enggak di rumah yang piara burung, tapi nangkringnya di rumah saya. Nangkringnya di atap rumah. Terus tahu sendiri ya burung merpati ya, bulunya yang halus-halus itu rontok. Kalau sudah rontok, dia akan masuk ke rumah dan saya akan bersin-bersin tiap hari. Seminggu, 2 minggu saya tahan, sampai 1 bulan saya sudah nggak tahan. Saudara tahu, saya ambil sandal jepit, saya ambil papan, saya ambil apapun. Kalau pas tetangganya nggak ada di rumah, gue lemparin. Saya lemparin itu burung merpati. Saya kepengen lempar, tapi kok burung merpati, saya teringat Roh Kudus. Jangan nanti saya bersalah. Ujungnya saya taruh lagi, saya nggak berani. Saya lagi mikirin gimana caranya, Pak. Kalau kamu nggak bisa jaga piaraanmu, ya tolonglah gimana caranya, karena saya punya alergi, bla 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 bla. Akhirnya saya menulis sepucuk surat buat tetanggaku yang baik. Dari A sampai Z saya kirim surat, saya tempelkan di tembok sebelah, dan saya berkata, saya mohon maaf ya Pak, kalau Bapak nggak bisa ini, ya dengan 1000 hormat lah, saya berkata, boleh nggak tolong diresponi. Mungkin kurang lebih sekitar beberapa hari istrinya baca itu surat, dan ujungnya istrinya berkata, Kak, sorry ya kalau itu mengganggu, bla bla bla, aku nggak tahu dan lain sebagainya. Dan saya mau berkata,
Dulu saya punya konsep yang namanya roh kebenaran, Roh Kudus itu burung merpati. Oke. Di zaman Perjanjian Lama, Roh Kudus itu dilambangkan sebagai udara yang bergerak. Roh Kudus itu dilambangkan sebagai sebuah kuasa yang tidak terlihat, yang tidak berwujud, tapi dia berfungsi. Itu yang disebut dengan nafasnya Bapa. Itu yang disebut setiap kali Tuhan menciptakan dan segala Tuhan berfirman jadilah terang, itulah Roh Kudus. Itulah kuasa, itulah power yang sekarang Yohanes berkata itu roh kebenaran. Dan waktu Yesus naik ke atas, naik ke surga dan Tuhan memberikan sebuah janji kepada murid-muridnya, tunggu aku di Yerusalem dan jangan pergi kemana-mana sebelum aku kirim penolong yang lain. Dan secara ofisial roh Tuhan diturunkan dan dia tiba-tiba mengurapi 120 murid-murid yang di atas loteng dengan kuasa, dengan powerful. Yang hari ini kita kenal dan hari ini kita lebih sering kenal sebagai Holy Spirit. Yang dilambangkan dengan burung merpati. Tapi jujur saya mau berkata, Roh Kudus bukan hanya sekedar dilambangkan sebagai burung merpati. Tapi dia juga singa. Dia juga burung raja wali yang besar itu. Dia juga puting beliung yang besar itu. Dia juga 4 makhluk yang dilihat oleh Yehezkiel itu. Yang bisa berupa bentuk wajah manusia. Yang bisa berupa malaikat. Yang bisa berupa lembu. Itu dia. Dia punya begitu banyak dimensi. Dia punya begitu banyak nama, tapi dia roh yang sama. Dialah roh Allah. Yohanes kenapa bisa melukiskan Roh Kudus itu seperti burung merpati? Karena pada waktu Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptislah orang satu-satunya yang melihat wujud Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Sehingga di Perjanjian Baru banyak orang punya persepsi Roh Kudus, ya itulah burung merpati. Termasuk saya. Saya ingat satu kali, sudah cukup lama, Pak Petrus Agung almarhum pernah cerita. Seseorang sahabatnya pernah cerita. Men-sharekan ini ke Pak Petrus Agung. Temannya ini bercerita bahwa Roh Kudus itu seorang ibu. Dan Pak Petrus Agung menjawab, dari mana? Kamu bisa menjawab bahwa Roh Kudus itu adalah juga sosok seorang ibu. Akhirnya temannya beliau cerita, satu kali temannya itu lagi pengasingan, doa dan puasa sekian lama. Dan tiba-tiba lagi menyembah, temannya itu merasa ada seseorang yang datang dari pintu utama dan menghampiri itu ruangan di mana temannya Pak Agung ini lagi berdoa. Dan waktu menghampiri teman sahabat daripada Pak Petrus Agung ini, teman dan sahabatnya ini merasa kok sosoknya seperti seorang ibu ya. Dia nggak berani buka mata. Tapi secara fisik, temannya ini bisa berasa. Iya loh, kayak seperti sosoknya seperti seorang ibu. Dan tidak lama kemudian, waktu sahabatnya Pak Petrus Agung ini cerita, kemudian ada seseorang hamba Tuhan dari luar negeri datang melayani gerejanya Pak Petrus Agung juga bercerita. Kalau Roh Kudus juga bisa pernah menampakkan dirinya, sosoknya sebagai apa? Seorang ibu. Ayo, jangan batasi dia. Jangan batasi dia. Yohanes 16 ayat 13 berkata, yaitu roh kebenaran. Dia yang akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran, bukan separuh kebenaran. Seluruh. Saya mau cerita Yohanes 16 ini lebih detail. Setiap kali saya berkunjung ke beberapa provinsi,
rata-rata banyak orang tidak suka terima orang yang datang yang mengatasnamakan kata Tuhan, atau dengan kata-kata profetik atau dengan bahasa roh. Itu kalau gereja-gereja yang ortodok itu nggak suka. Saya mengerti, saya memahami kenapa mereka nggak suka. Saya mempelajari dan saya melihat kenyataan yang ada. Seringkali orang-orang yang berkesan rohani, yang profetik, yang bisa bahasa rohnya begitu cukup kuat dan lain sebagainya, tetapi karakter dan perbuatannya mereka seringkali menjadi batu sandungan. Orang-orang yang notaben sudah punya karunia-karunia Roh Kudus yang peka, yang tajam, yang katanya bisa mendengar suara Tuhan dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak punya sebuah karakter, sebuah keteladanan yang mereka bisa tinggalkan buat orang-orang yang belum begitu mengenal Tuhan. Mereka pandai berkhotbah, mereka pandai mengajar, mereka hafal dengan semua ayat dan lain sebagainya. Tetapi ada satu dan dua hal, mereka tidak bisa memberikan sebuah keteladanan. Dan ini yang ujungnya membawa menjadi batu sandungan, menjadi menyandung banyak orang, sehingga ada banyak gereja tidak suka dengan orang-orang karismatik, dengan orang-orang yang profetik dan lain sebagainya, karena mereka berpikir sama dengan si A, sama dengan si B, sama dengan si C dan lain sebagainya. Itu yang membuat orang tersandung. Oke, itu yang membuat orang tersandung. Dan ujungnya waktu pertama kali saya masuk untuk memberitakan suara kenabian ke 34 provinsi, saya pun menghadapi kendala yang sama di awal-awal, enggak gampang menerobos mereka. Karena di dalam roh mereka, jiwa mereka sudah ada tembok lebih tebal daripada Yeriko. Ya, nah, saya mau berkata, ujungnya saya harus membuka setiap lembar demi lembar, layer demi layer, tembok demi tembok, selapis demi selapis, saya harus bongkar. Saya berkata, orang-orang seperti itu yang hanya menghidupi separuh kebenaran, yang seringkali punya sok taunya, haleluya. Nah, saya mau berkata malam hari ini, sekolah kenabian, kita nggak bisa hidup dengan separuh kebenaran. Roh Kudus atau Tuhan, roh kebenaran itu tidak akan pernah memaksa kita. Kalau kita berkata, udah stop, berhenti sampai di sini. Dia tidak akan pernah memaksa. Tapi kalau sejauh kita membuka diri kita, membuka hidup kita, bertanya terus apa yang kita nggak ngerti, kita tanya Tuhan, please sih ajarkan aku. Dia akan membawa kita ujungnya pada seluruh kebenaran Allah. Dan ayat yang ke-13 ini berkata, dia akan memberitahukan bahkan hal-hal yang akan datang di kemudian hari. Dia akan kasih tahu. Dia akan singkapkan. Dia akan berikan sebuah pewahyuan. Dia akan memberikan sebuah enlightenment, sebuah pencerahan atau insight, sebuah wawasan. Bukan karena lu punya titel S2, S3 atau S-teler, bukan karena itu. Tapi pengertian yang dihidupkan oleh roh Allah, oleh nafas Tuhan, oleh rohnya Tuhan, yang membuat kita, makanya Paulus berkata, kita ini orang-orang yang takut akan Tuhan, yang percaya akan Tuhan, jauh lebih berhikmat daripada orang-orang dunia. Dan kita nggak perlu diajar oleh orang dunia. Saya baru paham kenapa Paulus berkata, kita nggak perlu kok diajar sama orang dunia. Karena sumber dari pengetahuan, sumber dari hikmat, dari semua apapun itu ada di kita. Tuhan kasih ke kita yang terbaik. Asal kita jangan separuh kebenaran, tapi biarkan hidup kita dibawa oleh Roh Kudus seluruh kebenaran. Oke, yuk ayat yang di bawah, Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-32, karena ini ada hubungannya. Karena itu sebabnya saya jadikan satu slide supaya kita nggak lompat sana, nggak lompat sini. Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Bahasa Indonesia kurang tepat menggunakan mengetahui. Yang tepat adalah versi apa? Saya lupa, saya nggak sempat
cari. Dan kamu akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran yang engkau kenal itu akan memerdekakan kamu. Oke. Jadi gini ceritanya. Banyak orang menerjemahkan ayat ini Alkitab adalah logos. Betul ya? Adalah logos. Banyak orang menerjemahkannya dengan versi ini. Enggak salah sih, tapi saya mau kasih sebuah landasan. Tuhan berkata, kamu akan mengetahui atau mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Banyak orang berkata, kalau harus punya rema. Harus punya rema, jangan cuman tidak hanya berhenti sampai di logos tok. Betul, Alkitab yang tertulis hitam di atas putih ini adalah logos, ya. Tapi kita harus kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, kalau kita berjalan dalam roh kebenaran, kalau kita punya yang namanya pengertian, kalau kita punya mata hati kita tidak menjadi buta dan kita punya sebuah pengertian, maka semua ayat firman yang logos ini, yang tertulis ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kalau Tuhan menghidupkan itu semua dan Tuhan menyingkapkan kebenaran dan artinya sesuai dengan kebutuhan kita, itu yang akan memerdekakan kita. Nah, memerdekakan di sini terjemahannya sama seperti seorang budak. Ya, kita nggak hidup di zaman masa perbudakan. Tetapi firman Tuhan berkata, kebenaran yang Roh Kudus wahyukan, yang Roh Kudus singkapkan, itu akan memerdekakan engkau. Sama seperti seorang budak yang sudah dibeli lunas dan dia bebas dan menjadi orang merdeka, bebas mau berbuat apapun, mau pergi kemanapun, dia tidak lagi diperbudak oleh sebuah hukum yang ada. Nah, makna menjadi merdeka atau dimerdekakan oleh Roh Kudus adalah sama seperti Roh Kudus membayar kita lunas. Dan Roh Kudus berkata, engkau tidak lagi menjadi budak ini, engkau tidak lagi menjadi budak hawa nafsu, engkau tidak lagi jadi budak mamon, engkau tidak lagi jadi budak pekerjaan. Paham ya? Lebih tepat bukan mengetahui, tapi engkau mengenal. Ya, Kalau ada bakso Green Garden yang dulu saya suka beli dulu. Saya nggak butuh bakso masalahnya Bu Mediana. Saya belum lapar, baru makan saya. Besok-besok aja deh delivery ya. Maaf Bu. Mute. Oke, nggak apa-apa. Oke. So, Mario, izinkan hari ini jangan pernah biarkan mata hati kita dengan pengertian kita dibutakan dan digelapkan. Jangan mengenal kebenaran separuh. Seluruh kebenaran. Dan izinkan Tuhan hari-hari ini yang terakhir membawa kita pada seluruh kebenaran. Dan memerdekakan kita, membebaskan kita. Mungkin kita masih diperbudak dengan masa lalu kita. Mungkin kita masih diperbudak dengan kejatuhan kita, dengan intimidasi, kesalahan kita, errornya kita, keluarganya kita, kutuk-kutuk yang masih melekat di atas keluarga kita. Saudara, saya melihat ada begitu banyak orang ya, ikut dari satu grup Zoom ke grup Zoom, dari luar negeri, dari dalam negeri, muter kemana-mana, rajin. Dari hari Senin sampai dengan ketemu hari Senin lagi, rajin ikut Zoom pengajaran. Tapi semua pengajaran yang mereka dapat, yang seseorang itu dapat, yang oknum itu dapat, cuman hanya mengisi di otak.
Tidak pernah turun sampai ke hatinya dan merubah sikap hidupnya. Dan tidak pernah membawa dan menuntun dia pada sebuah terobosan demi terobosan. Saya nggak tahu kenapa ada begitu banyak orang yang cukup bangga, yang cuma sibuk mengikuti doa ini, doa itu. Bagus sih sebetulnya, itu bagus. Tapi kalau kamu sibuk mengikuti doa ini, doa itu, kamu cuma hanya sibuk di kegiatannya, kamu tidak pernah membiarkan pengertian dan kebenaran dan Roh Kudus berkata di dalam manusia batiniamu, dan engkau tidak pernah memberi waktu dan ruang buat dia berurusan dengan kita dan menuntun kita, memimpin kita pada seluruh kebenaran, maka kebenaran itu tidak akan pernah membentuk dan turun menjadi karakter Kristus di dalam kita. Kita butuh pengertian. Kita butuh pengertian untuk menerjemahkan segala sesuatu yang kita peroleh, penglihatan demi penglihatan, mimpi-mimpi yang ilahi dan sebagainya. Kita butuh pengertian untuk bergerak maksimal dan optimal dengan karunia-karunia Roh Kudus. Kita butuh pengertian. Banyak orang punya mimpi-mimpi yang ilahi, tetapi tidak bisa mengerti ini maksud mimpinya apa ya? Karena kurang pengertian. Dalam bahasa lain, marifat. Kenapa dikasih tahu dipakai kata marifat? Sesuatu yang orang secara lahiriah, secara nalar, secara logika, secara kepandaian, secara intelijen nggak bisa melihat lebih jauh di belakang layar. Tapi marifat bisa melihat lebih jauh, lebih dalam. Nah, marifat ini di dalamnya pengertian. Banyak orang, itu sebabnya pengertian itu ada di dalam batinnya kita. Jangan pernah biarkan pengertian itu menjadi buta. Jangan biarkan ketidakpedulian, kedegilanmu, keras tengkukmu, keras kepalamu tetap bersarang di batinnya. Kalau kita hidup tanpa pengertian, kita akan menjadi orang Kristen yang sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kita hanya menjadi orang yang agamawi. Kita hanya jadi orang-orang yang pandai omong tok, tapi tidak pernah mengalami terobosan, tidak pernah bisa mengenal Dia Allah yang hidup. Izinkan Tuhan memerdekakan kita dari semua perbudakan dalam hidup kita. Kita diperbudak oleh sakit penyakit, kita diperbudak dengan masa lalu kita diperbudak dengan semua kutuk-kutuk keturunan kita diperbudak dengan semua sakit hati, dan itu yang membutakan mata hati kita. Salah satunya adalah itu. Karena akibat dosa. Oke, next slide. Ini yang paling saya suka. Dan kalian pasti suka. Salah satu manfaat daripada roh pengertian ini yang Musa menuliskan di kitab Keluaran di zaman Perjanjian Lama. Dan itu sungguh nyata terjadi. Baik itu Aholiab dan lain sebagainya, dan Salomo juga sama, Yusuf juga sama, Nabi Daniel zaman dulu juga sama. Ini yang terjadi. Keluaran pasal 31 ayat yang ketiga. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Orang-orang yang punya pengertian bukan cuma hanya bisa mengerti, mengenal Allah, apa maunya Tuhan, bagaimana Tuhan, semua rahasia, semua misteri yang ada di sorga. Tapi Keluaran pasal 31 berkata, pengertian ini akan juga memampukan kita menjadi orang-orang yang expert, orang-orang yang excellent dalam semua pekerjaan.
Ternyata saya baru belajar. Bukan berarti kita tidak perlu kuliah, bukan berarti kita tidak perlu belajar, bukan berarti kita tidak perlu sekolah loh, tetap harus sekolah. Tapi kita ini menjadi pandai expert bukan karena semata-mata kita ikutin kursus kilat, kita kuliah, kita sekolah dan lain sebagainya. Tetapi pengertian ini yang membuat kita jauh rata-rata di atas kebanyakan orang. Salah satunya adalah kita expert di bidang pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Banyak orang harus kuliah sampai ke luar negeri untuk bisa menguasai satu bidang pekerjaan. Tetapi karena engkau penuh dengan Roh Allah dan penuh pengertian dan pengertianmu itu terbuka dan menjadi tenang dan menerangi seluruh kehidupanmu, menerangi caramu berpikir, caramu bertindak dan segala macam semuanya disinergikan jadi satu. Tuhan ngomong kok, Keluaran 31, segala macam pekerjaan. Dan waktu itu Musa hendak membuat bait Allah. Berdasarkan Musa dibawa oleh Tuhan ke surga untuk melihat maketnya. Untuk melihat bait Allah yang sesungguhnya yang ada di surga. Apa yang dilihat Musa? Musa untuk menceritakan aja dia butuh waktu. Dia menceritakan dengan sangat detail dan dia butuh waktu untuk menceritakan. Waktu Musa menceritakan selesai dan Musa berpikir siapa yang akan membuat ini semua. Tidak mungkin belajar. Tapi Tuhan berkata, no, aku sudah kasih roh keahlian. Aku sudah taruh pengertian. Aku sudah memberikan pengetahuan segala sesuatu yang dia butuhkan kepada kedua anakku. Bukan berarti dengan seketika Oholiab tiba-tiba diimpartasi dan kemudian tiba-tiba bisa mengerti bagaimana caranya ini bait Allah, tiang-tiangnya dilapisi dengan kertas emas dan lain sebagainya. Saya percaya Oholiab dan juga siapa lagi temannya yang diberikan sebuah roh excellent, roh expert dalam segala pekerjaan untuk membangun bait Allah. Ini adalah orang-orang yang bersekutu, ini adalah orang-orang yang berjalan dalam sebuah pengenalan sehingga pengertiannya enlightenment seperti pengertiannya seperti sebuah lampu atau pelita yang menyala. Saudara yang bekerja di sekuler, engkau butuh ini. Oke, saya berdoa sih. Tiba-tiba ada orang yang begitu dekat dengan Tuhan, yang pengertiannya menyala terus seperti pelita. Dan tiba-tiba dia bisa mengerti bagaimana caranya membuat batu, merubah batu itu menjadi emas. Sama seperti zamannya Salomo. Oke, ada caranya. Karena dulu Salomo melakukan cara itu merubah setiap batu menjadi emas. Oke, next. Tadi ayat sebelumnya Roh Kudus berkata dia akan memberitahukan kepadamu dan kepada kita hal-hal yang akan datang. Betul ya? Yesaya pasal yang ke-60. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yesaya ini adalah menjadi sebuah ayat firman Tuhan di tahun 2021 awal pertama kali 2020 atau 2021 saya lupa. Ya. Di versi bahasa Indonesia yang berkata begini, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Mari kita coba baca yang versi bahasa Inggris agak sedikit berbeda. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. Oke, izinkan saya menceritakan begini. Kegelapan atau darkness yang diceritakan di dalam Yesaya ini bukanlah kegelapan siang atau malam, bukan malam. Bukan siang atau bukan kegelapan yang bersifat siang atau malam.
Ya, tetapi yang diceritakan Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, terutama ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di dalamnya mengandung kegelapan yang bersifat demonik. Saudara paham ya demonik ya? Sebuah kegelapan yang bersifat yang unsurnya apa ya? Demonik itu apa ya? Demonik itu bahasa Indonesianya lebih tepatnya kekuasa apa ya, demonik punya kekuatan demon, kegelapan yang bersifat di mana unsur kegelapan kuasa gelapnya itu sebabnya kita suka berkata kuasa gelap ya, kegelapan yang di sini yang bersifat demonik atau kuasa gelapnya kuat. Unsur intervensi di dalamnya karena kuasa kegelapan iblis dan juga bapak iblisnya ada di sini. Dan hari-hari ini, tahun-tahun ini ke depan kita sedang menghadapi itu. Jadi ini bukan gelap karena siang dan malam, ya malam pasti gelap, betul ya? Ini bukan gelap yang seperti itu. Kegelapan bukan kegelapan yang seperti itu, tetapi kegelapan yang bersifat demonik, kuasa gelap di dalamnya, unsur iblisnya karena intervensi iblisnya di dalam. Jadi yang membuat kegelapan itu turun ke atas, menutupi bumi karena iblis telah turun ke atas bumi. Itu sebabnya ada firman berkata, "Hei, berjaga-jagalah. Karena aku telah melihat iblis telah turun dan dibuang ke atas bumi." Menimpa kegentaran, menimpa seluruh orang yang ada di atas bumi. Nah, kegelapan itu diciptakan karena kuasa kegelapan ini nih, demonik banget. Jadi tahun-tahun ke depan ada hal-hal yang sangat demonik yang akan kita hadapi. Tetapi orang-orang yang punya pengertian yang di dalam hati batinnya seperti pelita yang menyala akan berkata mereka akan bangkit. Arise, versi bahasa Inggris berkata arise itu adalah sesuatu yang berkata bangkit, bukan terbit, bangkit. Bangkit itu sesuatu yang ada di dalam tiba-tiba memancar keluar. Memancar keluar. Dan kemuliaan Tuhan melingkupi kamu. Ini yang dikatakan di Yohanes pasal yang ke-16. Pengertian ini kalau kita punya dan itu terang seperti pelita yang menyala, seperti pelita yang ada di 5 wanita bijak dan itu terus menyala dan pengertian itu terus menyala. Wawasan kita terus terbuka, pengertian dan pengenalan kita itu terus terbuka karena kita terhubung dengan Roh Kudus, kita akan ngerti bagaimana caranya menghadapi masa kegelapan yang sangat demonik inilah. Dan orang-orang yang punya pengertian inilah yang akan terangnya itu yang akan memancar keluar dari hidupnya, dan Tuhan berkata kemuliaan Tuhan akan menutupi, melingkupi hidupmu. Itu yang dijanjikan Tuhan. Saya percaya di tahun-tahun ke depan dengan tanda-tanda yang sudah terjadi, Roh Kudus juga sudah menyingkapkan banyak hal kepada beberapa hamba-hambanya. Bahwa dekade tahun 57-80 sampai dengan tahun 57-89, 10 tahun terakhir ini, banyak orang berkata ini adalah sebuah masa atau dekade masanya Roh Kudus. Dan saya secara pribadi meyakini bahwa tahun-tahun 57-80 sampai nanti ujungnya 57-89, kalau kita menghitung itu kurang lebih ini tahun 2021. Jadi kurang lebih sampai dengan tahun 2029. Saya nggak tahu ya persisnya apakah nanti di ujung tahun 2029 ataukah nanti di pertengahan ataukah nanti di per 3/4, saya nggak tahu. Kapan
Kristus itu akan datang. Saya tidak tahu ini masa 57, 80 sampai 57, 89, 10 tahun terakhir ini. Amos berkata, seluruh bumi akan mengalami kehausan dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Tapi ada saatnya orang akan mencari firman Tuhan. Tetapi firman tidak didapati lagi. Yang dimaksud oleh Amos adalah bukan kebenaran firman tidak lagi diberitakan. Tetapi orang akan memberitakan firman Tuhan, orang akan tetap membaca Alkitab, orang tetap akan berkhotbah. Tetapi pemahaman dan pengertian penyingkapan akan kebenaran-kebenaran itu sudah tidak lagi berlaku. Itu yang dimaksud oleh Nabi Amos. Artinya begini, selama ini masih ada yang namanya tahun perkenanan atau tahun kasih karunia. Kenapa disebut tahun kasih karunia? Karena Roh Kudus masih ada di tengah-tengah muka bumi ini dan roh pertobatan dia menginsafkan banyak di antara kita. Waktu orang-orang yang berdosa diinsafkan dari kesalahannya, mendengar pemberitaan yang sederhana, tiba-tiba orang bisa menangis, orang bisa begitu menjerit dan berteriak, Tuhan, please ampuni aku dan lain sebagainya. Itu adalah masa kasih karunia. Itu adalah masa pertobatan. Pertobatan itu tidak pernah dihasilkan oleh seorang manusia. Pertobatan itu hanya bisa dihasilkan oleh Roh Kudus yang menginsafkan akan dosa dan kesalahan. Tapi kalau Roh Kudus tidak menginsafkan seseorang, maka seseorang tidak bisa bertobat. Bukan karena dia dengar khotbah si A si B, bukan. Karena Roh Kudus yang bekerja. Karena Roh Kudus yang menginsafkan seseorang. Karena Roh Kudus yang menjamah seseorang. Dan itu yang disebut dengan masa kasih karunia dan masa perkenanan. Dan Amos berkata akan datang waktu dan saatnya di mana orang akan bisa khotbah, cerita tentang kebenaran, tetapi tidak ada lagi roh yang menginsafkan, tidak ada lagi pertobatan. Dan orang mencoba mencarinya, tetapi itu sudah tidak ada. Dan saya yakin, saya percaya, saya nggak tahu, saya nggak punya landasan, saya nggak punya dasar kenapa saya percaya. Tapi saya percaya, waktu itulah di mana Roh Kudus sudah membawa mempelai-mempelai dan gereja-gerejanya ketemu dengan kekasihnya di atas langit, di langit-langit. Masa itulah masa di mana pengangkatan. Orang berkata rapture, orang berkata apalah, saya nggak tahu, istilahnya banyak. Saya percaya masa itu terjadi di mana kebenaran, orang mencari kebenaran dan kebenaran itu tidak ada. Dan tidak ada orang lagi yang bisa bertobat. Bahkan Wahyu menulis kok, orang-orang akan mencari maut dan maut pun tidak ada. Itu masa kesusahan besar. Saudara, pengertian ini kita butuh dan kita perlu. Bukanlah sebuah pengetahuan semata. Tapi pengertian ini muncul dan lahir karena ada sebuah pergaulan erat dengan Tuhan. Kalau mata hati kita menjadi buta, saudara bisa membayangkan nggak sih? Kalau kita pergi dan mata kita ditutup, kita mau mencoba berjalan kemanapun juga. Kita nggak pernah tahu di depan sekian langkah di depan ini ada apa. Kita nggak pernah tahu. Dan kebanyakan orang berjalan dalam kondisi seperti matanya tertutup. Itu sebabnya kita cerita, kita ngajar, dia nggak bisa lihat. Dia cuma hanya bisa mendengar. Tapi nggak bisa melihat kebenaran yang disingkapkan. Karena hatinya begitu gelap. Karena tidak ada pengertian. Saya baru sadar dan saya baru kebuka. Saya pernah cerita tentang 5 wanita bijak, tentang 5 wanita bodoh. Dan itu tentang umat Allah, tentang umat Kristen. Ada yang bodoh, ada yang bijak. Betul ya? Mereka sama-sama, 10 wanita itu sama-sama tertidur.
Tapi yang bijak itu waktu mereka tertidur, mereka bangun, mereka nyalakan pelitanya dan kemudian menyongsong itu mempelai. Betul ya? Yang 5 wanita yang bodoh, waktu mereka mau nyalakan pelitanya, minyaknya habis. Betul ya? Banyak hamba-hamba Tuhan berkhotbah, minyaknya itu lambang Roh Kudus. Betul ya? Saya baru minyak itu pengertian yang Tuhan berkata di Efesus pasal yang keempat ayat 18. Pelita yang menyala di manusia batin kita. Sehingga kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga karena pelita kita menyala, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa menangkap segala sesuatu yang terjadi, kita bisa jauh lebih berhikmat ketimbang dengan orang-orang dunia. Itu pelita yang menyala. Enlightenment, kenapa bahasa Inggrisnya insight ya, atau incitement, pencerahan atau pemahaman atau pendalaman. Itu dilambangkan dengan kayak bola lampu yang sling yang tiba-tiba menyala. Itu pelita. Itu lambang pelita. Oke, saya berdoa. Pelitamu tidak akan pernah mati ataupun pudar. Atau engkau tidak akan pernah kehabisan minyak dalam hidupmu. Itu artinya pengertianmu biar tetap menyala terus untuk bisa kenal dia. Saya baru-baru ini dapat dari seorang saudara. Dia kirim pelita. Ya, pelita itu sih pelita apa sih namanya, pelita elektrik yang kalau dinyalain itu pakai baterai. Dia berkata, saya dapat dari Tuhan bahwa saya harus kasih ibu pelita sebagai lambang pelita yang terus menyala dalam hidup. Saya berkata amin. So thank you. Saya terima minyak yang dia kasih nama apa ya? Sparkle apa? Minyak. Saya lupa minyak apa dan lain sebagainya. Saya terima banyak tanda-tanda yang ajaib minggu-minggu ini setelah balik dari Palembang dan Lampung. So saya mau berkata thank you untuk semua konfirmasi. Engkau bergerak dalam ketepatan, sekecil apapun saya berkata itu sebuah ketepatan. Tidak ada sesuatu yang jauh lebih bahagia kalau kita bisa melakukan tepat apa yang Tuhan mau. Bukan masalah besar ataupun kecil, tapi tepat itu yang paling penting. Oke, dan mungkin selanjutnya masih ada lagi nggak? Kayaknya masih ada satu ayat lagi yang saya mau bacakan terakhir. Ini satu ayat lagi. Boleh satu ayat lagi? Oke. Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Amsal berkata begini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, jadi kita tidak akan bisa mengenal Tuhan tanpa ini pengertian. Nggak akan bisa tanpa ini. Oke, nah pengertian ini juga sama dengan Roh Kudus. Pengertian ini juga sama dengan roh dan nafas hidupnya yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Oke, kalau kita baca versi Amplified Bible akan lebih jelas lagi. Saya mau ini lihat ya. The reverent atau takut bukan takut karena sebuah penghakiman, tetapi takut karena sebuah penyembahan, sebuah respect. Itu lebih tepatnya ke sebuah respect. That is worshiping him and regarding him as truly awesome. Kita itu menyembah dia karena memang dia layak terima penyembahan. Karena dia begitu mempesona, karena dia begitu luar biasa, karena dia begitu apa ya? Aduh, tak terkatakan, saya nggak tahu. Oke, nah Amplified berkata kita takut karena takut respectnya ini loh. Oke, it's the beginning adalah sebuah permulaan segala sesuatu. Kalau kita berkata kita orang-orang yang takut akan Tuhan, ya kita harus punya sebuah respect ke pengertian, kekaguman,
penyembahan, semuanya masuk di dalamnya, itu yang disebut dengan takut akan Tuhan. Takut dalam hal ini bukan karena takut penghukuman. Oke, beda. Oke. Nah, sekarang dan Amplified berkata itu adalah poin permulaan atau starting point atau titik di mana kita mulai, dan itu adalah esensinya. Segala sesuatu kita sebelum kita berkata, Tuhan, aku menyenangkanmu, bla bla bla. Sebelum kita menyenangkan Tuhan, sebelum kita kepengen mencintai Tuhan atau kita mengasihi Tuhan dan segala macam, Tuhan berkata permulaan dari segala sesuatu harus ada respect dan takut dan hormat akan Tuhan, kekaguman akan Tuhan, penyembahan akan Tuhan, itu harus ada di atas semuanya. And the knowledge of the Holy One is understanding and spiritual insight. Pengertian. Amplified Bible berkata, pengenalan menurut saya bukan sebuah pengetahuan, tetapi pengenalan. Saya lebih suka knowledge di sini adalah pengenalan, bukan sekedar ilmu pengetahuan, bukan sekedar sebuah inteligensia semata, tetapi sebuah pengenalan. Oke. Dan Amplified berkata itu adalah pengertian dan sebuah pemahaman secara spiritual atau manusia roh kita. Dan saya mau berkata malam hari ini, itu sebabnya banyak orang sudah mencari orang Kristen bertahun-tahun, tetapi tidak bisa melihat kebenaran Tuhan dan tidak bisa mengenal Tuhan yang sesungguhnya, karena sesungguhnya tidak ada roh pengertian di dalam kita. Kenapa sampai tidak ada pengertian di dalam kita? Karena kita ini orang-orang yang banyak mengabaikan banyak hal di dalam hidup kita. Dan pengabaian, ketidakpedulian inilah yang seringkali tanpa sadar telah membutakan hati. Karena mata hati kita buta, pengertian itu tidak pernah bisa muncul dan pelita itu tidak pernah bisa menyala. Sama seperti 5 wanita yang bodoh itu. Saya berdoa malam hari ini, apapun yang membuat roh pengertian itu tidak ada. Mungkin saya mau berkata dari awal karena kejatuhan Adam, karena dosa. Karena dosalah yang telah memisahkan kita dari Tuhan, karena kita terpisah dari Tuhan, maka roh pengertian menjadi begitu gelap. Karena mata hati kita menjadi begitu buta dan menjadi begitu kelam dan digelapkan, sehingga kita tidak bisa melihat segala sesuatu tentang Tuhan dan mengenal Dia. Karena dosa. Tapi ada banyak hal, karena ada begitu banyak luka yang belum disembuhkan. Luka dan kutuk-kutuk di masa lalu itu juga membuat mata hati kita, pengertian kita tidak bisa nyala. So malam hari ini caranya gimana dong Bu, kalau seandainya aku begitu banyak keterikatan, kutuk di keluarga, ya karena kesalahan, karena jatuh, bukan karena pilihan saya, karena akibat orang lain, dan ini juga bukan kemauannya saya, tapi tiba-tiba sudah lahir dengan kondisi kayak begini. Terus gimana dong caranya? Firman Tuhan berkata begini, dengan mulut kita mengaku, dan dengan hati orang percaya. Mari kita belajar datang ke Tuhan dan mengaku segala sesuatu, keterikatan dan dosa dan kutuk yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Apakah itu karena kesalahan orang tua, ataukah karena kesalahan diri kita sendiri, ataukah karena akibat orang lain, apapun itu. Tapi itu ada di dalam hidupmu. Mari akui. Mari minta Tuhan, please, mumpung masih ada waktu yang namanya kasih karunia ada di dalamnya. Mari kita berteriak, mari kita minta Tuhan, please, buat aku bisa melihat Engkau. Buat aku bisa mendengar Engkau. Buat pelita di dalam hidupku,
kembali lagi menyala. Supaya kita bisa mengenal Tuhan dari jalan-jalannya. Supaya kita jangan hidup di dalam kegelapan dan kita nggak bisa lihat apa-apa. Dan saya sungguh berdoa, Tuhan itu mau menyingkapkan kepada kita hal-hal yang besar yang akan terjadi di depan. Tapi banyak orang tidak bisa lihat. Banyak orang cuma hanya bisa ngeraba dan mengerti dan tahu, tapi nggak tahu bagaimana caranya untuk menerjemahkannya. Dan itu butuh pengertian. Untuk kita bisa mengerti buat diri kita sendiri dan kita menceritakannya ke orang lain sehingga orang lain juga bisa mengerti. Permulaannya adalah kita takut akan Tuhan. Dan pengertian itu baru ada. Saya beberapa hari yang lalu pernah mendengar beberapa orang berdoa begini. Baru beberapa hari yang lalu. Tuhan, tambahkan sih karunia untuk membedakan roh, karunia untuk menerjemahkan bahasa roh. Saya dengar itu. Saya dengar. Tiba-tiba waktu saya mendengar orang ini meminta menambahkan karunia, pertajam lagi karunianya. Tambahkan lagi roh ketaatan dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba di dalam hati saya yang paling dalam, Roh Kudus itu tiba-tiba nyeletuk begini. Cukup sudah karuniamu, kamu nggak perlu tambah. Yang ada aja latihan dan buat itu maksimal engkau bergerak di dalamnya. Kamu cuman hanya butuh pengertianmu ditambah. Dan saya mencoba merenungkan statement yang singkat. Saya bilang, Tuhan, kalau begitu aku cukup minta dong, tambahkan aku roh pengertian. Supaya aku bisa bekerja dan bergerak dengan karuniaku yang cuma hanya 1, 2, atau 3, atau 4 paling banyak. Yang penting ada pengertian di dalamnya, how to. Itu yang penting. Bukan seberapa banyak yang kita miliki. Kalau engkau punya 1 aja dan engkau punya sebuah pengertian how to do it, sekalipun cuma 1, hidup kita akan sangat optimal. Hidup kita akan sangat maksimal. Serius. Kalau kita punya banyak tapi kita nggak punya how to-nya, nggak ngerti gimana caranya, tidak punya pengertian gimana ya? Repot. Semakin banyak kita dipercaya, semakin banyak karuniamu, semakin banyak talentamu, semakin banyak loh kita dituntut. Betul nggak? Tapi banyak orang, Tuhan tambahkan. Serius. Cukup paham ya malam ini. Saya butuh saudara baca ini beberapa ayat nanti via akan post di Telegram. Renungkan itu. Dan doa minta Tuhan singkapkan lagi. Siapa tahu saudara akan mendapatkan pengertian yang berbeda yang saya dapat. Tapi saya mau berkata sungguh-sungguh demi kasih karunia Tuhan. Roh pengertian ini kita butuh minta. Tapi setiap kali Tuhan mulai bergerak, roh Tuhan itu mulai bergerak untuk membersihkan bagian-bagian di dalam hidup kita. Izinkan dia. Sekalipun, perih loh Tuhan, sakit, nyeri, tidak apa-apa. Itu bagus. Ya, saya berdoa. Saya berharap dan saya berdoa kita akan menjadi bukan cuma orang-orang yang berhikmat, tapi penuh pengertian. Orang-orang bukan yang cuma hanya kita mengenal Tuhan, tapi dikenal Tuhan. Oke, cukup ya
Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau closing. Ya, jadi jangan biarkan saya lama-lama absen, saudara. Yuk, Via, boleh closing, boleh tutup.